Scenario modeling itu merupakan financial modeling khusus untuk scenario analysis. Ya. Nah, dalam bisnis kita nggak mungkin membuat projection ya, hanya satu scenario. Why is karena dalam bisnis itu variabelnya banyak banget, ya, sangat banyak, dan nggak mungkin kita bisa ngontrol semuanya. Makanya setiap kali orang membuat proyeksi keuangan itu apa yang mereka proyeksikan nggak mungkin terjadi. Kalau yang terjadi ternyata actualnya dekat dengan yang diproyeksikan, itu bagus banget, dekat ya, either lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi nggak mungkin sama gitu ya. Mungkin hanya Tuhan yang bisa, karena banyaknya variabel-variabel yang nggak akan bisa kita kontrol. Jadi apa yang dimaksud dengan scenario modeling adalah financial modeling khusus untuk scenario analysis, dan tekniknya lumayan banyak. Nah, jadi kita harus belajar teknik yang mana yang terbaik ya, dan itu diterapkan dalam suatu financial model. Saya tahu semua bisnis pasti punya financial model untuk membuat corporate planning, untuk membuat strategic planning, untuk membuat budget dan lain-lain. Nah, kita harus bisa melengkapi financial model kita itu dengan scenario modeling, scenario functionality. Ya. Financial modeling itu adalah cara membuatnya gimana. Tapi kelengkapan suatu financial model itu harus memiliki functionality khusus untuk scenario. Jadi kita bisa buat berbagai scenario, ya, sehingga kita tahu bisa dari yang paling buruk sampai yang paling baik, sehingga kita bisa lihat segala kemungkinan. Itu yang dimaksud dengan scenario modeling. Kenapa kita harus mempelajari scenario modeling? Kalau kita menggunakan financial model, sebaiknya kita tahu bagaimana caranya membuat scenario functionality, melengkapi financial model tersebut dengan scenario functionality. Kenapa? Karena dengan memiliki scenario functionality dalam financial model kita bisa mengeksplor segala macam kemungkinan, dari yang terburuk sampai yang paling terbaik. Ya. Dan kenapa scenario? Ya. Karena ya itu, balik lagi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, kita tidak mungkin membuat satu proyeksi keuangan dan yang terjadi adalah seperti yang kita proyeksikan. Pasti tidak akan sama. Jadi kita harus mengeksplor semua kemungkinan apa yang akan terjadi. Disitulah kita perlunya belajar scenario modeling. Siapakah yang harus mempelajari scenario modeling? Mereka-mereka yang menggunakan financial model, ya, siapapun ya, manager, GM, siapapun, assistant manager, associate, valuation analyst, whoever use financial model, ya, siapapun, mereka sebaiknya mereka bisa membuat scenario functionality. Karena sesuai dengan best practice financial modeling require, ya, mengharuskan kita melengkapi financial model kita dengan scenario functionality. Manfaatnya adalah kita bisa mengeksplor segala macam kemungkinan, ya, yang akan terjadi dalam bisnis kita. Karena bisnis tidak akan mungkin terjadi seperti yang kita mau, ya. Tidak pernah. Gitu. Kita boleh membuat proyeksi, dan mudah-mudahan resultnya, outcome-nya sesuai dengan tidak jauh dari yang kita inginkan.
dan kemungkinan yang terburuk bisa terjadi, kemungkinan yang lebih baik bisa terjadi. Jadi kalau kita memiliki functionality itu, kita bisa mengeksplor bermacam-macam kemungkinan, ya. Dan bisa disesuaikan juga dengan bisnis strategi yang sudah kita punya. Dan manfaatnya juga kalau ternyata hasilnya tidak sebaik yang kita mau, ya, di tengah jalan, kita bisa mulai membuat adjustment dalam bisnis strategi dengan harapan akhirnya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Iya, horizon kita jadi sempit, ya. Sempit banget. Mungkin hanya terbatas seperti yang ada di dalam proyeksi keuangan kita, gitu. That's it, gitu. Problemnya adalah apa yang terjadi kalau ternyata yang terjadi adalah jauh dari yang kita harapkan. Ya, kita mungkin tidak siap, gitu ya. Kalau lebih baik, ya nggak apa-apa. Nah, repotnya kalau ternyata jauh lebih buruk daripada yang kita harapkan. Dan kalau kita tidak membuat persiapan, kita mungkin bisa gimana ya, nggak akan siap, ya, untuk menghadapi itu. Nah, makanya kalau kita punya scenario functionality dalam financial model kita bisa explore segala macam kemungkinan, sehingga benefitnya adalah kita bisa siap untuk berbagai macam kemungkinan. Paling tidak bisnis strategi kita bisa di adjust sedemikian rupa sehingga hasilnya nanti tidak terlalu jauh dari yang kita harapkan.